pasti semua dalam keadaan sehat ya. Untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, dan juga yang ada di GKPS Indrapura dan juga Resort Indrapura, selamat hari Minggu untuk adik-adik sekolah minggu semuanya. Kakak mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu. Ada Ilona, Fiona, Joya, Gabriel, Pian, dan juga ada Bella, Nanda, dan juga adik-adiknya, dan juga Jessie. Siapa lagi ya? Dan semuanya ya, yang gak bisa disebuti satu persatu. Dan juga seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Nah, semoga kita tetap di dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga tetap bersemangat untuk menjalani semua aktivitas dan juga pekerjaan kita. Dan juga tentunya jangan lupa untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kakak mau tanya kabar adik-adik semua. Nanti jawabnya, kalau kakak tanya, apa kabar anak sekolah minggu? Jawabnya, luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, oke, udah dilihat kan kakaknya kan? Oke, kakak tanya ya, apa kabar anak-anak sekolah minggu? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, siapa ingin memuji Tuhan? Nah, semua pasti tentunya ingin memuji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, kita mau memuji nama Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Nanti diikuti kakak-kakaknya ya. Kita semua menggerakkan badan kita. Kita gunakan badan kita untuk memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi, kerja buat Tuhan. Ayo, siapa tadi yang tidak menggerakkan badannya? Ayo, siapa tadi yang hanya bercerita dengan teman-temannya, dengan kakaknya, dengan adiknya? Siapa tadi yang tidak bernyanyi memuji Tuhan? Jujur ya. Nah, untuk saat ini kita juga akan kembali lagi memuji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu tetap berdiri ya. Dan kita harus menggerakkan badan kita, tangan kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri yang tidak berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan judul lagu Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Ayo adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri ya, kita puji nama Tuhan. Bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama.
bagus ya, duduk yang rapi. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk kita memulai kebaktian kita. Oke, tarik dulu nafasnya. Karena sudah capek, buang. Karena kita sudah duduk yang rapi, mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Semua ambil sikap untuk berdoa, diikat tangannya, semua tutup matanya. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hadirat Tuhan, untuk kesehatan yang masih boleh kami terima hingga hari ini. Bapa kami bersyukur ketika kami boleh memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami. Walaupun Tuhan secara online, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Semua itu tidak mengurangi pujian kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami adik-adik sekolah minggu boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami ini. Lewat pujian kami, lewat nyanyian kami, lewat doa kami, bahkan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarkanlah Tuhan Engkau yang memberkati kami dalam ibadah kami ini. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak bermain-main, kami tidak mengganggu teman kami, tetapi kami boleh dengan hati yang tulus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita kembali lagi untuk memuji nama Tuhan. Nanti ada gerakannya ya, diikuti kakaknya ya. Kita kembali lagi memuji nama Tuhan dengan ucapan berterima kasih karena sukacita telah kita terima daripada Tuhan. Tuhan masih memberkati kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan juga Tuhan masih memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita dan juga di rumah kita. Semua pasti bahagia kan di rumah kan? Nah, semua itu karena berkat Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Di dalam bahasa Simalungun. Nah, siapa ingat minggu lalu kita baca titah yang keberapa ya? Yang keberapa ya? Ada yang tahu? Yang ke-10. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu kita akan baca hukum Taurat yang pertama dan juga yang kedua. Oke? Kita bacakan bersama-sama ya. Titah Parlobe, Audo Jehovah nai batamu, nini nai batata, lama lo
adik-adik, kita akan sampai pada mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua ambil sikap yang baik, duduk yang rapi, dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan persembahannya. Dan tentunya kita harus mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terkhususnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan selagi kita mempersiapkan hati kita bernyanyi, Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik sekolah minggu semuanya, pastinya kabarnya sehat dan luar biasa di pagi hari ini. Dan sebentar sebelum kita berdoa, terlebih dahulu Abang menyemangati untuk setiap persekolahannya di dalam pembelajaran daring semakin giat belajar dan semakin mempergunakan teknologi yang canggih ini di dalam pembelajarannya. Dan Tuhan memberkati setiap kesehatan adik sekolah minggu. Kita satukan hati kita berdoa, tundukkan kepalanya, dan jangan ada yang mengganggu teman satu dengan yang lain. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha pengasih dan maha penyayang di dalam setiap kehidupan kami. Kami mampu melewati hari-hari kami, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu kami ini. Di pagi hari ini boleh melewati hari-harinya sampai pada hari minggu ini oleh karena penyertaan Tuhan. Dan setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti melindungi di dalam aktivitas adik-adik sekolah minggu maupun di dalam setiap pembelajaran, di dalam daring yang dilakukan pada saat ini. Tuhan berkati setiap adik-adik sekolah minggu kami ini di dalam setiap pembelajaran, dan biarlah Tuhan firman-Mu juga dapat didengarkan dengan baik dan dapat dilakukan di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan Engkau dapat mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat diteladani, dapat dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Pastinya adik-adik selalu untuk membawa Alkitabnya dan selalu membukakan Alkitabnya, baik di rumah dan dimanapun adik-adik sekolah minggu dalam memberikan diri dalam kebaktian sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan terambil dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ke-7. Kita sama-sama membacakannya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear.
Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat." Juga kata mereka, "Marilah kita sendiri bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Adik-adik sekolah minggu, mungkin pada minggu yang lalu adik-adik mendengarkan firman Tuhan dari Nabi Nuh. Dan pada saat itu Tuhan telah memberikan air bah kepada setiap bangsa pada saat itu. Dan pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Menara Babel. Menara Babel yang dimana pada saat itu di sini dikatakan bumi dan bahasanya adalah satu logat. Bumi dan bahasanya pada saat itu masih satu logat. Adik-adik sekolah minggu, pada saat itu bangsa-bangsa telah berpencar kemana-mana setelah terjadinya air bah. Dan pada saat itu adik-adik sekolah minggu, bangsa-bangsa pun tidak ada lagi di tempat itu karena adanya terjadinya air bah tersebut. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ini Menara Babel. Apa yang terjadi pada saat Menara Babel? Kenapa ada pembangunan Menara Babel pada saat itu? Adik-adik sekolah minggu, tentunya adik-adik sekolah minggu tahu kenapa pada saat itu ingin membangun Menara Babel. Karena pada saat itu Nimrod, cicitnya Nuh, pada saat itu ia tidak ingin orang-orang untuk berpergian, tetapi Nimrod mempunyai hal buruk, yaitu ia ingin berkuasa atas setiap perjalanan hidupnya, agar mereka mempunyai satu tempat untuk ditinggali, sehingga ia mampu menguasai setiap orang-orang yang ada di tempat itu. Adik-adik sekolah minggu, inilah Nimrod, dan inilah proses pembuatan Menara Babel. Inilah dikatakan batu bata yang dimana pada saat itu dikatakan di dalam firman Tuhan pada ayat yang ketiga telah dikatakan mereka harus menggunakan penggunaan batu bata yang baik untuk pembangunan Menara Babel itu. Inilah adik-adik sekolah minggu, pembuatan batu bata yang pada saat itu ingin membangun Menara Babel. Adik-adik sekolah minggu pastinya dapat melihat batu bata yang telah dibuat oleh orang-orang pada saat itu di dalam pekerjaannya. Adik-adik sekolah minggu, sehingga pada saat itu Nimrod, cucunya Nuh, pada saat ini bisa kita katakan cucu, ia ingin berkuasa pada saat itu. Ia ingin melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Yang pada saat itu ia ingin membangun Menara Babel yang sangat tinggi, yang ingin ia dirikan pada saat itu sampai ke langit. Inilah posisi Menara Babel.
yang pada saat itu ingin mencapai ke langit, tetapi hal itu tidak diinginkan oleh Allah, atau Tuhan, karena ia dan seluruh anggota di dalam pekerjaan Nimrod, Allah tidak menyukai yang dilakukan oleh setiap orang. Ia mempunyai suatu kepintaran, suatu kekuasaan di dalam pemerintahannya, dalam pembangunan Menara Babel. Tetapi Tuhan mengatakan pada saat itu, janganlah kiranya engkau meninggikan dirimu, janganlah kiranya engkau membuat keegoisanmu untuk selalu ingin terkenal. Ya, mungkin pada saat itu atau sekarang kita bisa katakan ketika kita berhasil menggunakan dalam pekerjaan kita, adanya suatu proyek, adanya suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, maka kita akan menjadi terkenal, menjadi sangat untuk dikagumi, dan nama kita semakin tenar. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu. Kenapa dikatakan tidak menghendaki? Karena Ia harus selalu untuk bersukacita, bersabar untuk bekerja di dalam setiap keadaan apapun, agar dia selalu untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk meninggikan dirinya sendiri, bukan untuk menjadi terkenal, tetapi hendaknya ia harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang ia inginkan di dalam kehidupan kita, adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada saat ini kita harus mengetahui mana hal yang baik di dalam setiap keadaan apapun. Baik kita pun pintar, baik kita pun bijak di dalam setiap kegiatan, tetapi itu karena anugerah Tuhan. Karena itu adalah suatu perbuatan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu, mungkin dalam cerita pembangunan Menara Babel itu, apa yang membuat Allah murka, apa yang membuat Allah tidak suka? Allah tidak suka pada saat itu karena pada saat itu Allah tidak dikenal lagi, Allah tidak dipercayakan, karena setiap manusia pada pembangunan itu mungkin ingin menonjolkan keegoisannya, menonjolkan agar ia terkenal pada saat itu. Tetapi Allah pada saat ia bekerja di dalam pembangunan Menara Babel, bisa kita lihat dalam pembangunan, adik-adik sekolah minggu, ini adalah proses pekerjaan mereka yang ingin melakukan pembangunan. Tetapi Allah berkata, Allah sangat berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Allah mengacau balaukan, Allah membuat bahasa yang sangat banyak di dalam setiap pekerjaannya. Contohnya, ketika kita disuruh pada minggu-minggu, contohnya kita disuruh ambil dulu nak cangkir untuk minum bapak, minum mama, tetapi yang didengarkan itu tidak pas yang dikatakan oleh orang tua. Dia mengambil, contohnya dia mengambil sendok. Itulah contoh pada saat itu. Sehingga mengapa dikatakan Menara Babel? Mengapa dikatakan Menara Babel? Adalah Babel dikatakan ialah kekacauan, kacau balau, yang dimana bahasanya semua kacau. Tidak ada lagi yang namanya satu bahasa, satu logat, tetapi mereka sudah mempunyai bahasa yang sangat banyak. Sehingga pada saat itulah Tuhan merencanakan untuk menggagalkan Menara Babel
agar menara Babel itu tidak sampai ke langit. Sehingga adik-adik sekolah minggu pada saat ini bisa kita bayangkan, bisa kita renungkan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita jangan sombong terhadap apa yang kita punyai. Contohnya, kita mempunyai barang-barang yang mewah, alat-alat untuk bermain dan segala-galanya. Kita mempunyai semuanya itu, tetapi apakah kita dapat menyombongkan diri kita? Apakah kita dapat harus untuk memamerkan kepada adik-adik sekolah minggu dan teman-temannya, saya mempunyai barang yang sangat bagus, saya mempunyai permainan, saya sangat bagus. Tetapi adik-adik sekolah minggu, pada saat ini Tuhan tidak menghendaki kesombongan. Tuhan tidak menginginkan kesombongan yang adik-adik punyai. Contohnya yang abang katakan tadi, barang-barang yang sangat banyak. Tetapi Tuhan hanya menghendaki kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, memuji dan selalu untuk meninggikan Tuhan. Karena setiap apa yang kita punyai itu adalah dari Tuhan. Maka dengan itu adik-adik sekolah minggu, apapun dan sepintar apapun kita di dalam setiap persekolahan kita, tetapi itu pintar dan kebijaksanaan yang kita punya itu adalah kepunyaan Tuhan. Ketika Tuhan berfirman untuk mengambil setiap apa yang kamu punyai, maka itu akan terjadi. Sama halnya di dalam setiap pembangunan menara Babel itu. Ketika mereka membangun menara Babel itu, maka Allah tidak menyukai itu. Allah tidak menyukai hal-hal yang tidak baik di dalam setiap keinginan manusia. Maka adik-adik sekolah minggu, hendaknya kita harus mematuhi setiap teladan dari firman Tuhan, mematuhi setiap kehidupan yang harus membuat hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang lain, bukan menyombongkan diri kita masing-masing. Adik-adik sekolah minggu, mungkin dalam firman Tuhan ini adik-adik sekolah minggu bisa memahami mana yang baik untuk harus dilakukan dan mana yang buruk yang tidak harus dilakukan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dan di minggu ini adik-adik sekolah minggu dapat memahami apa yang harus adik-adik sekolah minggu lakukan. Karena pada ayat yang ke-7 firman Tuhan telah berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Mungkin dari ayat yang ke-7 ini kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan pada saat itu adik-adik sekolah minggu tidak menginginkan hal itu terjadi, karena Nimrod, cucunya Nuh, ingin dirinya terkenal, ingin dirinya dikagumi, karena dia dapat membuat menara Babel yang sangat tinggi. Sehingga pada saat itu dia harus dihormati, dia harus disanjung. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tuhan selalu menginginkan rendah hati dan selalu untuk menyerahkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini adik-adik sekolah minggu dapat merenungkannya dan dapat melakukan di dalam kehidupannya. Berfirmanlah Tuhan di dalam diri adik-adik sekolah minggu dan setiap aktivitas adik-adik sekolah minggu. Demikian firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan dapat diteladani dan dapat dilakukan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Sehingga adik-adik sekolah minggu tidak menyombongkan diri adik-adik sekolah minggu, baik itu di dalam setiap kepintaran, baik setiap talenta di dalam memainkan alat musik dan bernyanyi. Tetapi biarlah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan
untuk kita berikan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin adik-adik sekolah minggu di dalam setiap daringnya, dalam pembelajaran, hendaknya dapat mempergunakan teknologi yang baik untuk pembelajaran daringnya. Terima kasih, dan biarlah adik-adik sekolah minggu mampu melakukannya dan mampu untuk setiap pembelajarannya dipahami. Terpujilah nama Tuhan, dan biarlah firman Tuhan dapat tinggal di dalam hati adik-adik sekolah minggu. Kita berdoa, kita satukan hati kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita, dan kita tutup mata kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan setiap adik-adik sekolah minggu yang dapat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat dia pahami apa yang baik dan apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya. Tuhan telah mengatakan bahwa setiap firman Tuhan harus kami teladani dan harus kami lakukan. Biarlah Tuhan kami mampu melakukan kehidupan kami dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, agar setiap adik-adik sekolah minggu juga mampu melakukan hal-hal yang baik untuk menolong orang lain, bukan untuk menyombongkan setiap talenta-talenta yang ia punyai, tetapi biarlah Tuhan apapun setiap talenta, kemampuan yang ia punyai, dia boleh selalu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, urapi hati dan pemikiran adik-adik sekolah minggu kami pada masa minggu ini untuk dapat dilakukan firman-Mu di dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan juga selalu mengurapi dan selalu memberikan kebijaksanaan dan kepintaran yang daripada Tuhan untuk proses daring yang dia lakukan dalam pembelajaran. Biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan adik-adik sekolah minggu kami ini untuk semakin bertumbuh, semakin percaya akan setiap firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Tentu menguatkan kita ya, agar kita tidak sombong dan membangun menara Babel, tapi kita boleh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, untuk minggu ini ayat hafalan kita diambil dari Lukas 14 ayat 11. Ayo dibuka-buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, Lukas 14 ayat 11. Nah kita sama-sama membacakannya ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah sekali lagi ya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah itu ayat hafalan untuk kita di dalam minggu ini. Dihafal ya adik-adik. Minggu depan ditanya kakak-kakaknya. Dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahannya. Ayo diambil persembahannya. Ayo diangkat dulu persembahannya ke atas. Udah diangkat? Sama-sama kita mengucapkan Kubere doon hubani harajaon ninebata. 1, 2, 3 ya. Kubere doon hubani harajaon ninebata. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Aku diberkati.
satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami kenal, biarlah Tuhan kami pada saat ini, Tuhan selalu memberkati setiap pelayanan kami, dan kami juga semakin mempunyai kekuatan di dalam setiap pelayanan kami untuk kami dapat melakukannya. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati adik-adik sekolah minggu kami dimanapun berada, dan apapun yang ia lakukan pada saat ini, Tuhanlah yang selalu menjagai, Tuhanlah yang selalu memberikan setiap hikmat yang daripada Tuhan di dalam setiap menjalani hidupnya. Bapa yang baik, biarlah kami yang memberikan setiap persembahan pada minggu ini, boleh Tuhan semakin memberkati, semakin memberikan berkat-berkat Tuhan kepada kami, dan begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu, semakin memberkati setiap kedua orang tuanya, baik di dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan, agar ia mampu untuk selalu memberikan yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Bapak yang baik, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Kita sama-sama berdoa. Oh Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanani hagalu, pasada urunani ase orang galu, sengboy dalam nani salakan atorsa, dokam semanani torang age huja. Amin. Kita terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.